Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya salah satu anggota dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai at-tijarah, yaitu perdagangan dalam budaya Arab. Langsung saja kepada pengertian dari at-tijarah itu sendiri. At-tijarah di sini berasal dari kata tojaroh yang berarti perdagangan. Maka tijarah yaitu berbisnis, yang mana suatu aktivitas untuk mendapatkan laba sesuai kaidah fikih. Nah, semua bentuk tijarah ini diperbolehkan kecuali ada larangannya. Dan juga di dalam Al-Quran kata tijarah digunakan sebanyak 8 kali. Tijarah termasuk salah satu cobaan dari Allah yang dapat melalaikan dalam suatu ibadah. Kemudian teks-teks at-tijarah yang bermakna perdagangan secara material dalam Al-Quran. Yang pertama dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, yang mana menjelaskan tentang bentuk muamalah yaitu perniagaan yang tunai. Ayat ini lebih menekankan kepada pencatatan dalam berniaga ketika suatu perniagaan tidak dilakukan dengan tunai. Namun secara umum ayat ini menjelaskan bahwa perniagaan itu secara tunai lebih baik daripada secara cicilan. Kemudian Quran Surat An-Nisa. Dalam ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kita memperlakukan harta dan mengelolanya. Ketika kita mengelola harta, itu harus menghindari kebatilan seperti tidak memperhatikan hak konsumen dan hak pekerja, itu tidak boleh. Terus dalam Quran Surat At-Taubah ayat 2, ayat ini mengingatkan bahwa jangan sampai kecintaan kepada keluarga, perniagaan yang engkau lakukan itu melampaui batas sehingga menjadi ia yang dipilih sambil mengorbankan kepentingan agama. Lanjut Quran Surat An-Nur ayat 24. Ayat ini menggambarkan bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta terhadap hal-hal duniawi atau perniagaan, yaitu senantiasa melaksanakan perintahnya, bertasbih pada waktu pagi dan petang. Nah, ini. Kemudian Quran Surat Al-Jumu'ah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan orang-orang mukmin yang pada waktu rombongan unta kafilah dagang tiba dan diadakan penyambutan beramai-ramai. Mereka pergi menjemputnya dan meninggalkan Nabi SAW dalam keadaan berdiri berkhutbah. Langsung pada teks-teks at-tijarah dalam Al-Quran yang bermakna non-material. Tadi kan yang material, di sini yang non-material. Itu ada 3. Yang pertama dalam Quran Surat Al-Baqarah. Dalam ayat ini orang-orang munafik lebih menyukai kesesatan daripada hidayah. Perniagaan mereka yang sedemikian itu tidak membawa keuntungan dan tidaklah mereka mendapat petunjuk, yakni tidak mendapat bimbingan dan dalam perbuatannya itu. Jadi mereka di sini sesuai mereka apa yang mau diperbuatnya itu, tidak ada yang mau menegurnya itu. Terus dalam Quran Surat Fatir ayat 35, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu hambanya yang beriman dan selalu membaca kitabnya Al-Quran dan beriman kepadanya, mengamalkan kandungannya seperti sholat, memberi infak baik secara terang-terangan maupun sembunyi. Mereka pasti mendapatkan balasan keuntungan dari Allah
Yang dalam ayat ini juga digambarkan dengan bisnis perniagaan tidak pernah mengalami kerugian sedikit pun. Terakhir, dalam Quran Surat As-Saff, dalam ayat ini menerangkan bagaimana perniagaan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan harta dan jiwa. Dalam berniaga dengan Allah tidaklah cukup dengan beribadah saja, melainkan juga dengan harta yang diberikan oleh Allah. Lanjut kepada selanjutnya, pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam at-tijarah. Di sini ada 5 ya teman-teman. Itu harus ditinjau dari hukum syariah, ditinjau dari pertukaran, ditinjau dari benda, ditinjau dari sisi harga, ditinjau dari sisi pembayaran. Nah, ini wajib diperhatikan dalam hal jual beli. Yang pertama, ditinjau dari hukum syariah. Ada 3 yaitu jual beli sah. Jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Nah, hukumnya di sini sesuatu yang diperjualbelikan itu menjadi milik yang melakukan akad antara penjual maupun pembeli. Yang kedua, jual beli fasid atau rusak. Nah, jual beli ini sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan gitu. Yang terakhir, jual beli batal atau haram. Jual beli yang dilarang dan batal, hukumnya ulama Hanafiyah ini membedakan jual beli fasid dengan batal. Nah, sedangkan jual beli fasid yaitu jual beli akad yang secara asal disyariatkan tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli majhul, barang tidak dispesifikasi secara jelas yang dapat mendatangkan suatu perselisihan. Terus menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa rumah yang dimiliki. Adapun jual beli yang dilarang itu terbagi menjadi 2. Pertama, jual beli yang dilarang hukumnya tidak sah atau batal, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Terus kedua jual beli hukumnya sah tapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tapi ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli tersebut. Selanjutnya ditinjau dari pertukaran alat tukar dan barang. Itu ada 4. Yang pertama, jual beli salam atau pesanan, yaitu jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu, kemudian barang diantar belakangan. Nah, kayak jual beli online gitu, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain itu. Ini jual beli salam. Terus jual beli muqayyad atau barter, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju, menukar sandal dengan sepatu. Nah, itu yang dinamakan jual beli barter. Yang ketiga, jual beli mutlak, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar. Yang terakhir, jual beli sorf, jual beli alat tukar dengan alat tukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya, seperti dinar ditukar dinar dengan dirham. Nah, itu ditinjau dari bendanya. Di sini ada 3. Yang pertama, bendanya harus kelihatan, yaitu jual beli di mana pada waktu melakukan akad jual beli, barang yang diperjualbelikan itu ada di depan penjual maupun pembeli. Contohnya seperti membeli beras di toko atau di pasar. Nah, itu.
Terus yang kedua, sifat-sifat bendanya disebutkan dalam janji. Jual beli ini biasanya disebut dengan jual beli salam. Tuh, disebutkan ya, kalau spesifikasinya barang ini itu begini-begini, itu harus disampaikan semua biar antara penjual maupun pembeli itu tidak ada rugi satu sama lain. Yang ketiga, bendanya tidak ada. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak. Yang keempat, ditinjau dari sisi harga. Yang pertama, jual beli yang menguntungkan atau murabahah. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Itu harus jelas ya. Yang kedua, jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya. Itu kalau di agennya harganya 178, berarti kita sendiri tidak boleh menjual 178 tersebut, lebih aja, biar ada untungnya. Itu kalau sama kita gak dapat apa-apa. Yang ketiga, jual beli muwaddaah, yaitu jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau biasa disebut dengan diskon gitu. Penjual semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang yang nilai bukunya sudah sangat rendah. Misal di toko tersebut harganya begini, nah berarti harus direndahkan sedikit biar peminatnya itu banyak, biar pelanggan menghampiri kita gitu, tidak kalah saing dengan toko yang lain. Yang terakhir, jual beli al-musawah, yaitu penjualan menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhoi. Dalam jual beli ini penjual tidak memberitahu bukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya. Selanjutnya ditinjau dari sisi pembayaran. Ada 3. Yang pertama, murabahah, jual beli dengan pembayaran di muka baik tunai maupun cicilan. Bait al-murabahah ini akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Al-murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara penjual maupun pembeli. Yang kedua, bai as-salam, jual beli dengan pembayaran tangguh. Bai salam akad jual beli di mana pembeli ini membayar uang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian. Cicilan ini ya. Kalau yang terakhir, bai astisna, yaitu jual beli berdasarkan pesanan, yang mana kontrak jual beli di sini harga atas barang tersebut dibayar terlebih dahulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian hari. Lanjut kepada budaya Arab secara umum. Nah, mempelajari tentang dunia Arab di sini kan bukan hanya tentang naik pesawat ya, mengunjungi tempat yang berbeda. Ini juga mengenai memahami dan memperhatikan betapa padunya budaya Arab dengan kehidupan sehari-hari kita, dan membuat kita di sini terbuka untuk mempelajari kebiasaan baru dan berbeda dari kita dengan cara menghormati, memahami, mensyukuri keunikan dari budaya Arab yang ada di dunia saat ini. Ribuan tahun sejak lahirnya dunia Arab, mereka telah menemukan dan memberikan pengaruh luar biasa pada dunia. Meski mungkin kita tidak mengetahuinya, kita
tidak berinteraksi dengan budaya Arab setiap hari. Nah, sebenarnya seluruh rutinitas pagi dunia ini terinspirasi oleh Arab. Sikat gigi, kebersihan, sabun, dan kopi adalah semua peranan penemuan oleh dunia Arab. Arab yang melalui sejarah selama ribuan tahun telah merubah dunia menjadi lebih baik melalui penemuannya, pengaruh dan inspirasinya yang masih kita gunakan hingga hari ini, mulai dari jam dinding hingga catur, dari universitas hingga matematika, dari akuntansi hingga pena tinta, dan masih lagi yang lainnya. Arab merupakan salah satu peradaban terbaik di dunia saat ini. Banyak hal yang harus dipelajari dan dirayakan, tapi banyak penemuan hebat ini menjadi hilang dan menjadi budaya yang terlupakan. Budaya internasional ini adalah pencapaian yang membuat dunia menjadi lebih baik, membiarkan kita untuk membuka pikiran dan hati pada ide-ide baru serta menjadi lebih kuat bersama sebagai seorang manusia. Seseorang Arab disebut Arab bukan karena etnis, ras, genetik, atau kepercayaan agama mereka. Arab di sini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang berbicara bahasa Arab sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu. Mereka juga berbagi warisan budaya yang kaya antar negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Barat. Bahasa Arab terhubung dekat dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Awalnya berkembang melalui puisi dan tradisi lisan selama lebih dari ribuan tahun. Ketika mendengarkan bahasa Arab, kamu dapat mendengarkan keunikan bahasa tersebut karena mengandung suara yang tidak ada dalam bahasa lain di dunia. Nah, selain perihal agama, keluarga ini juga menjadi hal penting bagi orang Arab. Keluarga Arab saling dekat satu sama lain dan akan berbagi banyak waktu bersama mengerjakan banyak hal. Keluarga seringkali lebih diutamakan daripada individu, terutama jika kehormatan dan reputasi keluarga serta dipertaruhkan. Keluarga Arab di sini bekerja sama untuk saling mendukung satu sama lain. Terus lanjut kepada etika budaya at-tijarah, perdagangan di Timur Tengah. Timur Tengah yaitu istilah geografis yang fleksibel yang berubah menurut era dan penggunaannya. Timur Tengah pada saat itu didefinisikan sebagai wilayah yang terletak di antara dua titik, yaitu Semenanjung Arab, Mesopotamia, dan Persia dan wilayah Asia Tengah. Secara geografis, Timur Tengah ini merupakan kawasan yang terletak di sebelah barat Asia dan sebelah utara Afrika serta sebelah tenggara Eropa. Berdasarkan sejarahnya, Timur Tengah merupakan kawasan yang kerap disebut sebagai kawasan lahirnya berbagai ajaran agama dan kepercayaan yang saat ini masyarakat anut, baik ajaran agama Yahudi, Kristen maupun Islam diturunkan pada kawasan ini. Dengan demikian, melihat dari kehidupan bangsa Arab menjadi suku mayoritas penduduk di Timur Tengah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan bangsa Arab itu sendiri tidak terlepas dari pengaruh di mana kebiasaan mereka dengan tinggal secara nomaden dengan tujuan yaitu berdagang. Di sini etika atau yang harus diketahui tentang budaya bisnis bangsa Arab ada 6, yaitu konservatif, perilaku, undangan, menjaga citra, memperhatikan silsilah keluarga, pertemuan bisnis dengan Arab, perusahaan, perikanan, dan pemasaran ke pasar Arab. Itu yaitu etika yang harus diketahui di budaya Timur Tengah. Yang pertama, konservatif perilaku.
Di depan umum, orang Arab berperilaku konservatif. Artinya tampilan kasih sayang antara pasangan nyaris itu tidak ada. Bahkan bisa terlihat bahwa tertawa dan bercanda di depan umum itu tidak melunakkan pertemuan pribadi. Argumen antara pasangan, teman, dan orang-orang pada umumnya juga dirahasiakan atau dilakukan dengan cara yang tertutup sehingga tidak ada orang lain menyadari hal itu. Terus undangan. Jika diundang untuk makan malam atau makan siang, di sini orang Arab itu Timur Tengah, tamu tidak diharapkan untuk membawa makan, minuman atau hadiah adat ketika memasuki ruangan tamu atau kantor untuk menyambut semua orang di sana dengan mengatakan yaitu Assalamualaikum, yang berarti damai sejahtera bagi kamu. Penerima tamu membalas salam tersebut yaitu Waalaikumsalam. Setelah masuk, semua orang berdiri untuk menyambut berjabat tangan dengan tamu. Mulailah dengan orang yang berdiri di sisi kanan tamu atau orang mendekati tamu. Perhatikan bahwa di kamar tamu Arab modern dan tradisional ada petugas yang duduk dalam lingkaran untuk memastikan bahwa tidak ada orang menghadapi seorang yang lain kembali. Yang ketiga, menjaga citra. Budaya Arab adalah satu non-konfrontatif yang paling memungkinkan konflik. Sebuah konsep yang disebut menjaga citra merupakan cara untuk memecahkan konflik yang menghindari tindakan memalukan atau tidak menyenangkan kepada pihak yang terlibat. Tamu yang menjaga citra dipandang sebagai perilaku sopan santun dan etika berkualitas tinggi. Budaya Arab mendorong orang untuk bertindak dengan hati dan dengan kepekaan terhadap martabat seseorang, terutama ketika martabat orang itu dan menghormati diri terancam. Ini adalah tip yang sangat penting bagi mereka yang mungkin terlibat dalam pengelolaan bisnis di sebuah negara Arab. Yang keempat, memperhatikan silsilah keluarga. Kadang-kadang etika dalam sebuah keluarga Arab, jenis kelamin dan usia memainkan peran besar dalam menentukan tanggung jawab. Sang ayah biasanya kepala keluarga dan penyedia untuk kebutuhan, sementara ibu memainkan peran utama dan membesarkan anak-anaknya dan mengurus rumah. Nah, itu. Terus pertemuan bisnis dengan Arab perusahaan. Kadang-kadang ketika mencoba untuk mengatur tanggal pertemuan dengan klien Arab, Anda akan menemukan bahwa jawaban mereka adalah suatu seperti setiap kali Anda berada di area hubungi kami. Jangan menafsirkan ini sebagai tanda kurangnya minat dalam bisnis Anda. Hal ini sama dengan jawaban yang menetapkan tanggal dan waktu tertentu. Memungkinkan cukup waktu untuk ngobrol sosial dengan klien Arab Anda sebelum Anda membuka diskusi bisnis. Yang terakhir, periklanan dan pemasaran ke pasar Arab. Iklan bisnis Anda harus konservatif dalam konten penampilan itu tidak menghadirkan nilai-nilai sosial atau situasi yang bertentangan dengan budaya Islam Arab. Nah, itu. Jadi iklannya itu harus sesuai ya, tidak melanggar hukum gitu. Barangnya harus sesuai dengan iklan tersebut gitu. Ya, akhirnya dari saya mungkin itu aja penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai materi At-Tijarah ini. Mungkin ada salah kata dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kafailahina faqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.